ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara makna yang terangkum saat kita membaca ayat yang kelima dari surat Ad-Duha, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan pasti Tuhanmu wahai Muhammad akan memberikanmu sesuatu yang pastinya engkau akan puas. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, di antara makna hadiah yang Allah siapkan yang pasti membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagia, ridha dan puas adalah jaminan ampunan, jaminan diterimanya taubat, jaminan penghapusan dosa bagi siapapun dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang muncul pertanyaan, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, bagaimana ketika aku sudah bertaubat tapi kemudian aku ulang lagi kesalahan yang sama? Aku sudah bertaubat, aku ulang lagi dan aku lakukan kembali apa yang sudah aku sesali. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yakinlah bahwa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala tiada berbatas. Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala akan selesai, tidak disiapkan untuk kita di saat kita sudah bosan untuk mendatangi Allah dan meminta ampunan kepada Allah, atau bahkan kita sendiri yang ragu. Makanya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, salah satu bisikan yang selalu dibisikkan oleh syaitan kepada siapapun dari hamba yang sudah pernah tenggelam dalam kejahilan, masa jahiliyah dalam kehidupannya, salah satu bisikan yang dibisikkan oleh syaitan kepada orang ini adalah, engkau sudah bergelimang dosa, dosamu sudah sangat banyak yang tidak mungkin membuatmu meskipun engkau minta ampun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, lanjutkan saja. Tidak mungkin engkau diampuni, tidak mungkin. Sudah, pikirkan, kamu sudah melakukan ini, kemarin sudah begini, dulu sudah begini, sudah, lanjutkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, mari Bapak Ibu kita bahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini dimaktubkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ketika memunculkan makna wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa itu? Yaitu satu hadis tentang jaminan ampunan yang selalu Allah siapkan, dan Allah tidaklah akan pernah bosan-bosan untuk mengampuni seorang hamba meskipun dia minta ampun, ulang lagi minta ampun, mengulangi lagi kesalahan yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Aznaba 'abdun dzamban faqal, ada seorang hamba yang berdosa, kemudian dia mendatangi Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan dalam doanya, Allahumma ighfirli dzanbi, ya Allah ampunilah untukku dosaku ya Allah. Maka saat itulah qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima dengan penerimaan yang sangat baik, sambil Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aznaba 'abdi dzamban, hambaku ini telah berdosa dan dia minta ampun. Fa'adima anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudhu bidzam, karena dia yakin dia memiliki Tuhan, yaitu aku, yang maha mengampuni dosa dan menghapuskan dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah hamba ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ampuni, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Summa'ad, ternyata setelah itu orang ini kembali berdosa. Kembali dia lakukan kemaksiatan yang kemarin dia mintakan ampun kepada Allah dan sudah Allah ampuni. Maka setelah dia berdosa, dia kembali datang kepada Allah sambil mengatakan, Rabbi firli dzanbi, ya Allah ampunilah untukku dosa-dosaku. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudhu bidzam. Hambaku ini kembali berdosa dan dia kembali meminta ampunan karena dia tahu dan yakin dia memiliki Tuhan, yaitu aku, yang maha mengampuni dan maha menghapuskan dosa. Bapak Ibu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu? Summa ada. Tapi ternyata hamba ini ngulang lagi, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, setelah 2 kali bermaksiat, 2 kali meminta ampunan, 2 kali diampuni, ngulang untuk yang ketiga kalinya. Summa'ad wa aznab, dia kembali berdosa, dia kembali bermaksiat. Tapi kemudian hamba ini datang lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faqala rabbi ighfirli dzanbi, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Sama, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah selalu menerima orang-orang yang berdosa dan meminta ampun dengan penerimaan yang sangat baik, karena Allah maha pengampun. Allah sambil mengatakan, aznaba 'abdi dzamban, hambaku ini kembali berdosa, kembali dia datang kepadaku meminta ampunan. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudhu bidzam, karena dia yakin dia memiliki Tuhan yang maha mengampuni dosa-dosanya dan menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir hadis ini berfirman, i'mal ma syi'ta fa innaka faqad ghafartu lak. Lakukan apa yang engkau lakukan wahai hambaku, karena di saat engkau berdosa dan minta ampun kepadaku, pasti aku akan mengampunimu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini artinya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah berhenti untuk mengampuni dosa seorang hamba. Ketika dia bermaksiat datang kepada Allah minta ampunan, pasti Allah ampuni. Dan Allah akan berhenti mengampuni seorang hamba ketika hamba itu tidak lagi datang kepada Allah untuk minta ampunan. Maka hadis ini adalah jaminan bahwa seberapa banyak apapun dosa pasti diampuni oleh Allah. Menyesal mengulangi lagi, menyesal mengulangi lagi, selama kita minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Cuman ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tentu bukan berarti hadis ini membuat kita nek ngono engko aku tak ngene, engko bengi meneh
Maringono, Bapak Ibu. Bukan berarti kemudian kita merencanakan kejahatan demi kejahatan, memudahkan diri untuk melakukan kemaksiatan, toh nanti diampuni oleh Allah. Betul, Allah ampuni. Tapi apakah kita tidak takut di saat kita melakukan kemaksiatan, tenggelam dalam kemaksiatan tersebut sampai akhirnya membuat kita lupa untuk segera kembali kepada Allah dan meminta ampunan, sampai akhirnya belum sempat minta ampunan sudah didahului oleh ajal. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tapi paling tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang membuat kita jangan berputus asa terhadap rahmat dan ampunan Allah. La taqanatu mir rahmatillah. Jangan sampai kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena kadang rasa itu muncul Bapak Ibu. Karena kadang muncul pertanyaan, apakah mungkin Allah kembali mengampuni dosaku di saat kemarin aku sudah menyesal tapi aku ulang kembali? Tetap, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah ampun. Karena kadang-kadang disitulah sifat manusia muncul ketika kita berdoa minta ampun. Ya Allah, sungguh aku berjanji ini adalah amalan burukku yang aku lakukan terakhir. Ya Allah, mohon ampuni aku ya Allah. Aku tidak akan bohong lagi ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Amin. Apakah kemudian keesokan harinya ada jaminan kita tidak berbohong? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, bisa saja kita kembali berbohong. Disitulah rahmat Allah akan menjamin engkau datang minta ampunan dengan dosa yang engkau ulang. Aku jaminkan pasti aku ampunkan selama engkau datang kepadaku dan memohon ampunan itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rahmat ampunan Allah selalu disiapkan untuk kita. Bagaimana hamba yang berulang-ulang melakukan kemaksiatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu berbahagia dan rahmat, sehingga kita tidak perlu lagi ragu untuk mendatangi Allah, beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.